Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan daripada magnetostatik, yaitu buku Griffith subbab 5.2 dan 5.3. Pada bagian ini kita akan melihat pertama tentang hukum Biot-Savart. Kemudian pada subbab berikutnya itu akan dilihat berkenaan dengan divergensi dan Krull daripada medan magnet. Oke. Seringkali ya, dan bahkan boleh dikatakan selalu ya, itu paling nyaman kalau kita bicara tentang fenomena kemagnetan, maka fenomena itu digambarkan dalam bentuk medan magnet, ya, digambarkan dalam bentuk medan magnet. Biot dan Savart, ya, Biot dan Savart, mereka adalah orang yang pertama yang melakukan elaborasi melalui eksperimen, ya, yang menghubungkan antara medan magnet dengan arus listrik. Kemudian baru dilanjutkan oleh Ampere, ya. Jadi yang pertama itu pelakunya adalah Biot-Savart, ya. Kemudian setelah itu baru Ampere, ya. Baru Ampere kita 1820 sampai dengan antara, ya, itu ya, 1820 1825. Jadi lebih dulu Biot-Savart. Nah, jadi apa yang mereka lakukan, yang Biot-Savart lakukan adalah mereka melakukan eksperimen, ya, untuk menghubungkan antara medan magnet dengan arus listrik dan hukum daripada gaya antara arus-arus ini, ya. Jadi sebetulnya sederhana, ya, sederhana saja apa yang ingin dijelaskan, yaitu kalau misalnya kita memiliki sebuah kawat, ya, misalnya seperti yang diperlihatkan pada gambar nih. Oke lah, ya, kita pakai gambar. Atau kalau mau buat kawat baru, ya boleh juga. Jadi kalau misalnya kita punya kawat, kemudian mungkin seperti ini, kemudian bagian kecil dari elemen kawat ini, mungkin yang ini, ya, bagian kecilnya itu maka kawat ini, ya, kawat ini akan menghasilkan medan magnet, katakanlah misalnya pada titik P. Nah, di sini, ya, pada titik P dengan jarak seperti yang dilihat di sini menggunakan R, ya. Maka besarnya medan magnet dB, ya, karena kenapa dB? Karena dia bagian kecil daripada elemen daripada dawai, ya. Maka besarnya medan magnet pada titik P, ya, yang dihasilkan pada titik P oleh panjang kawat sebesar DL, katakanlah, atau DS, tergantung pada buku, ya. Kadang-kadang ada yang menulis DS. Itu besarnya sama dengan mu 0, ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini. Jadi mu 0 I dikali dengan R, ya, vektor satuan, per R kuadrat dikali dengan DL aksen, ya.
Jadi kalau integralnya hilang ya, maka ini nanti menjadi dB ya. Jadi dB sama dengan mu 0 per 4 pi I dikali R aksen per R kuadrat dikali DL aksen ya, dikali dengan DL aksen. Kalau kita ingin menentukan medan magnet untuk keseluruhannya ya, untuk keseluruhan daripada dawai ya, maka kita perlu mengintegralkan ya. Ya, kalau komponen atau elemen DL saja atau DS saja, maka integralnya hilang nih. Tapi kalau kita ingin menghitung keseluruhan, ya bagian ininya hilang, D-nya hilang, tapi ada integral di sini. Ini artinya adalah besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus yang tentunya arusnya adalah steady ya. Besarnya adalah mu 0 per 4 pi I integral DL dikali R per R kuadrat. Jadi dari sini, dari persamaan ini, maka kita bisa melihat bahwa persamaan yang ini ya, persamaan ini atau yang kita kenal dengan hukum Beer-Shapard ini, sebagaimana halnya hukum Coulomb pada elektrostatik, itu merupakan hukum inverse square ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia R pangkat 2 ya, 1 per R pangkat 2. Jadi sama halnya dengan hukum Coulomb. Namun karakteristik vektornya sangat berbeda ya. Karakteristik daripada vektornya ini sangat berbeda. Jadi walaupun dia analog dengan hukum Coulomb, tapi karakteristik vektornya berbeda. Di sini ada konstanta mu 0 per 4 pi ya. Mu 0 per 4 pi, di mana mu 0 di sini adalah permeabilitas ruang hampa ya, permeabilitas ruang hampa, di mana nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya. Kemudian untuk B sendiri satuannya itu adalah Newton per ampere meter ya. Newton per ampere meter, atau sering kita kenal dengan Tesla ya. Sering kita kenal dengan Tesla. Oke. Lalu persamaan Beer-Shapard ini ya, itu bisa dibuat dibuat bentuk umumnya ya, dalam hubungannya dengan arus permukaan dan arus volume. Ya, kita sudah mengenal sebelumnya ada rapat arus ya, rapat arus permukaan dan rapat arus volume ya. Maka kita bisa menghubungkannya dengan arus permukaan dan arus volume. Jadi kalau misalnya tadi kita punya dawai misalnya begini ya, nah, di mana di sini ada arusnya, maka ini tadi IDL kan, IDL. Kalau misalnya kita memiliki banyak arus, katakanlah begini ya, dan dia berada dalam sebuah volume. Nah, ini luasnya, ini DA misalnya, luasnya DA. Oke, maka IDL ini kita bisa menggantinya dengan J
ya, dengan JR DA dikali dengan DL. Oke. Di mana J adalah rapat arus volume. J. Ya, ini rapat arus volume. Lalu DA adalah tampang lintangnya, yang ini ya. Tampang lintangnya, dan DL adalah besarnya nilai DL, ya. Maka dengan menganggap DA dikali dengan DL ini ya, DA dikali dengan DL ini sama dengan volume adalah elemen volume, maka bentuk lain daripada persamaan ini, yang hukum Beer-Shapar ini, bisa kita tulis menjadi seperti ini. Yang ini adalah DA dikali DL, elemen volume. Kalau misalnya permukaan, ya, untuk permukaan, maka bisa kita tulis bentuknya seperti ini. Tentu di sini adalah luas permukaan, tidak volume, ya, dan di sini adalah rapat arus permukaan. Ini hukum atau persamaan Beer-Shapar, ya, hukum atau persamaan Beer-Shapar. Di sini ada diberikan contoh, ya. Memang contoh ini tidak hanya ketika kita mempelajari elektromagnet, ketika kuliah di fisika dasar pun selalu contohnya seperti ini. Jadi medan magnet yang ditimbulkan oleh sebuah arus pada kawat panjang, ya. Ada yang macam-macam soalnya, ya, bisa saja begini, ini arusnya, lalu titik P di sini, nah, ya, berapa besarnya arus pada titik P, ya. Ini sederhana kasusnya seperti yang sudah ada dibahas pada slide ini, ya, dimana besarnya medan magnet pada titik yang ditanya sama dengan mu0 I per 2 PS, ya, dengan mengintegralkan antara min Pi per 2 dan Pi per 2, ya. Oke. Untuk menentukan arah daripada medan magnet, ya, seperti biasa kita bisa menggunakan aturan tangan kanan, ya. Ini sudah biasa kita pergunakan, mulai dari fisika dasar kita sudah menggunakan ini, ya, aturan tangan kanan. Jadi kalau misalnya kita memiliki, katakanlah kita memiliki arus, misalnya arus, ya, dan dia masuk ke dalam, maka kita bisa menggunakan aturan tangan kanan, di mana ibu jari kita itu akan menunjukkan arah arus, sedangkan jari-jari yang lain itu kalau kita genggam itu akan menunjukkan arah medannya. Jadi kalau ini ibu jarinya mengarah keluar, lalu jari tangan kita akan mengarah kepada arah berlawanan dengan jarum jam. Maka oleh karena itu untuk kasus ini arah medannya akan seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya di sini dia ke sini, sedangkan di bagian sini arahnya ke bawah, gitu, ya. Nah, ini B-nya, ini B-nya. Atau kalau dia berdiri seperti ini, maka dia akan seperti ini, ya.
ini medannya akan masuk, sedangkan di sini medannya keluar, ya. Ini dan seterusnya, ya. Jadi intinya kita bisa menggunakan aturan tangan kanan, dan itu akan sangat memudahkan kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan medan magnet, ya. Jadi untuk kawat panjang berarus, besarnya medan magnet itu sama dengan mu 0 I per 2 PR atau PS, ya terserah, ya. Nah, seperti yang ini. Di sini PS, ya, karena ini, ya. Jadi jarak dari kawat berarus terhadap titik P itu jaraknya S. Oke. Kalau jaraknya R, misalnya ini jaraknya R, mu 0 I per 2 PR. Bagaimana kalau misalnya kawatnya melengkung, misalnya, ya. Misalnya seperti ini, katakanlah. Dan ini ada arusnya I, dimana besarnya sudutnya misalnya P dari jarinya R, maka besarnya B nya sama dengan mu 0 I dikali dengan P 4P dikali R, ya. Untuk arah sama caranya dengan menggunakan aturan tangan kanan, ya. Kalau arah arusnya seperti ini, maka di titik ini, katakan titik O ini, maka medan kita adalah keluar, ya. Medannya arahnya keluar, B, ya. Ini bisa kita turunkan, ya, persamaan ini. Oke. Oke, ini masih contoh, ya, penerapannya. Jadi kalau kita memiliki dua kawat berarus, ya, lalu berapakah besarnya kecepatan, ya, kecepatan agar gaya tarik itu menyeimbangkan gaya tolak daripada kelistrikan. Ini sudah jelas pembahasannya di sini. Oke. Lalu berikutnya yaitu tentang divergensi dan krul daripada B, ya. Divergensi dan krul daripada B. Jadi dengan menggunakan hukum Bierce-Savart, ya, untuk arus volume, maka kita bisa menghitung divergensi dan krul daripada B, ya, dimana divergensi daripada B ini nilainya sama dengan 0, ya. Jadi divergensi daripada B nilainya sama dengan 0.
dan rotasi daripada B, ya, rotasi daripada B ini sama dengan mu 0 J, ya, sama dengan mu 0 J. Inilah yang kemudian kita kenal dengan hukum Ampere dalam bentuk diferensial. Ini hukum Ampere, ya, dalam bentuk diferensial, di mana persamaan ini didapatkan secara sederhana, ya, secara sederhana dengan menggunakan hukum atau persamaan Stokes, ya, persamaan Stokes. Jadi seperti yang ada di sini, jadi rotasi B, ya, dikali dengan dA itu sama dengan, ya, jadi ini kan sama dengan ini sama dengan integral tertutup B dikali dL sama dengan mu 0 dikali integral J dikali dA sama dengan mu 0 I enclosed, ya. Oke. Kemudian untuk penurunan daripada masing-masing, ya, masing-masing itu untuk divergensi itu diberikan di sini, di mana kita tinggal memasukkan persamaan divergensi, ya, divergensi daripada B, ya, B kan sudah ada tadi ini, lalu ya kita divergensikan. Kemudian sebelumnya pada bab pertama kita sudah mengetahui, ya, bahwa besarnya rotasi daripada vektor satuan R per R kuadrat itu sama dengan 0. Maka inilah yang menimbulkan atau menyebabkan bahwa rotasi daripada B itu sama dengan 0. Oke. Lalu apa keistimewaan, ya? Apa keistimewaan daripada hukum Ampere? Jadi hukum Ampere ini selalu betul, ya, selalu betul. Tetapi tool ini hanya berguna ketika kita mengevaluasi, atau sangat bermanfaat ketika kita mengevaluasi medan magnet jika jika simetri, ya, sistemnya. Jadi misalnya itu sering digunakan untuk kasus-kasus seperti seperti kawat panjang berarus, kemudian permukaan kawat panjang berarus, ya, tak hingga, ya, kemudian permukaan tak hingga, kemudian solenoid, ya, solenoid dan toroid, ya, ini contohnya, ya, contoh-contoh. Nah, jadi kita sangat mendapatkan kemudahan, ya, kalau kita menggunakan persamaan atau hukum Ampere ini. Namun sekali lagi itu hanya berguna kalau itu hanya bermanfaat besar
jika sistemnya simetri, ya. Kalau sistemnya tidak simetri, maka itu akan sulit, ya. Itu akan sulit, walaupun hasilnya akan selalu benar. Oke. Di sini sudah ada beberapa contoh, maka sebetulnya kita tidak perlu lagi menjelaskan karena ini juga contohnya sangat sederhana yang berkaitan dengan ini. Lalu kita lihat contoh yang lain yang ada di buku, misalnya soal nomor 5-14 misalnya. Soal 5-14. Problem 5-14. Jadi pada kasus ini kita memiliki Oke, mana bukunya? Soal jadi kita mempunyai sebuah lempengan tebal yang memanjang, ya. Sebuah lempengan tebal yang memanjang. Karena buku ya. Buku. Ada saya ya? Belum, ayo lagi ngajar teman. Oke. Soal nomor 5-14, ya. Silakan dibuka bukunya. Jadi kita memiliki sebuah lempengan tebal yang memanjang dari Z min A hingga Z positif A dan membawa arus volume yang seragam J sama dengan Jx, gitu ya. Tentukan medan magnet sebagai fungsi daripada Z baik di dalam dan di luar lempeng, ya. Jadi kita memiliki lempeng tebal, ya, lempeng tebal yang memanjang. Oke, dari Z min A, Z min A sampai Z positif A, ya, dengan arus volume, ya, dimana J sama dengan J X, ya.
Maka pertanyaannya berapakah besarnya medan magnet B ya, di dalam dan di luar daripada lempeng. Itu soal nomor 5.14. Jadi kasus ini dia simetri ya. Jadi karena simetri, karena kesimetrisannya, maka kita bisa karena jadi medan magnetnya itu akan paralel terhadap sumbu Y ya. Kalau kita misalnya menggambarkan, mungkin gambarnya begini, lalu katanya kita punya lempeng tebal dari Z sama dengan positif A dan Z sama dengan min A, gitu ya. Maka medan magnetnya itu akan paralel. Katakanlah ini misalnya sumbu Y, ini sumbu Z. Maka karena simetris, maka medan magnetnya akan secara langsung paralel terhadap sumbu Y ya. Jadi medan magnet pada daerah atau bidang XY, katakanlah XY berarti Z positif, itu akan menjadi bayangan daripada medan magnet yang di bawahnya. Jadi maksudnya ini B ya. Ini katakanlah misalnya L, ini Z. Jadi medan magnet yang di atas ini itu akan menjadi bayangan daripada medan di bawahnya ya, pada Z kecil daripada 0. Medan magnet pada bidang XY atau pada Z sama dengan 0 ya. Jadi B pada Z sama dengan 0, ini dia akan bernilai 0 ya. Itu akan bernilai 0. Jadi B pada Z besar dari 0, ini akan menjadi bayangan ya. Bayangan B Z kecil dari 0. Sekarang kita tentukan loop untuk ampere ya. Ampere. Jadi arus itu mengalir keluar daripada bidang kertas, dan kita menentukan arah daripada DA itu paralel terhadap arah daripada J ya. Jadi dia keluar dari kertas, maka arah daripada DA itu paralel dengan arah daripada J, berarti J-nya ke sini ya, J-nya. Maka dari sini menggunakan persamaan yang sudah ada kita lihat sebelumnya, jadi J DA sama dengan J tadi sudah ada, ini berarti J, kemudian DA kalau kita lihat dari gambar ya, DA
itu adalah Z dikali dengan L, ya. Z dikali dengan L. Ini untuk Z besar dari 0 kecil dari A. Kemudian JDA dia sama dengan J dikali A dikali L, ya. Ini untuk Z besar dari A. Oke, lalu dari sini kita bisa mendapatkan persamaan daripada B, ya. Dari sini kita bisa menurunkan persamaan untuk B, di mana integral B dl, ya, integral B dl itu sama dengan mu 0 JDA, ya, mu 0 integral J dA, di mana tadi JDA kita sudah punya, ya, ada 2 di sini. Nah, jadi integral BDL sama dengan mu 0 JDA, maka tinggal kita masukkan, ya. Jadi ini integral BDL, ya, BL, ya, mu 0 tadi kita sudah punya. Yang pertama untuk Z besar dari 0 kecil dari A, ini, ya, yaitu J dikali Z L, J dikali Z L. Maka berapa besarnya B? B sama dengan mu 0 J dikali Z. Oke. Lalu dengan cara yang sama untuk yang Z besar daripada A, ya, yaitu integral BDA sama dengan mu 0 J DA. Nah, di mana JDA tadi sudah kita dapatkan, yaitu JAL, ya, JAL. Ini BL mu 0 JAL, ya, ini hilang, sama dengan B sama dengan mu 0 J dikali dengan A. Oke. Jadi ini hasilnya, ya, besarnya medan magnet di dalam dan di luar untuk soal 5.14. Atau kalau kita tulis dalam bentuk vektor, maka BZ, ya, itu sama dengan mu 0 apa tadi, J A J, ya, ini untuk A kecil dari Z. Kemudian BZ sama dengan min mu 0 J Z J, ini untuk Z besar dari A kecil dari A. Kemudian BZ sama dengan mu 0 J AJ, ini untuk Z kecil dari min A. Oke.
Itu contoh soal lain sebagai tambahan ya daripada contoh soal yang sudah ada pada buku ya. Lalu di sini ada dibuat perbandingan antara magnetostatik dan elektrostatik ya. Jadi perbandingannya sangat jelas ya, perbandingannya sangat jelas sekali, dimana untuk kasus divergensi dan Krull untuk elektrostatik kita bisa dapatkan seperti ini, dimana divergensi E sama dengan rho per epsilon 0, sedangkan rotasinya 0. Sedangkan pada magnetostatik divergensi daripada B itu sama dengan 0, sedangkan rotasi daripada B itu rotasi daripada B itu sama dengan mu 0 dikali dengan J ya. Jadi tampilan garis-garis medan itu terlihat dengan sangat jelas ya, seperti ini ya. Jadi ini ada divergensinya, ini tapi tidak ada rotasinya. Ini ada rotasinya tetapi tidak ada divergensinya. Empat persamaan ini merupakan persamaan Maxwell untuk elektromagnetik statik ya, dimana gayanya adalah F sama dengan QE ditambah Q dalam kurung E ditambah V dikali B, atau QE ditambah QV dikali B. Kemudian untuk tambahan saja mungkin perlu kita tambah contoh berkaitan dengan yang ini ya, yang hukum Beer-Shaffer ya. Contoh berkaitan dengan hukum Beer-Shaffer. Di sini seperti yang tadi diulas di awal, di bagian ini ada contoh, beberapa contoh yang sudah ada disediakan, yaitu contoh 5.5 ya, pada kawat lurus berarus, dan ini hampir di semua buku. Kemudian contoh 5.13 ya, juga sudah dibahas di sini. Kita lihat contoh yang lain, yaitu baik, ini contoh yang lain untuk berkaitan dengan hukum Beer-Shaffer, yaitu soal 5.9. Tentukanlah medan magnet pada titik P untuk masing-masing konfigurasi daripada arus ya. Soal nomor 5.9. Di situ ada dua konfigurasi. Yang pertama, dia berbentuk seperempat lingkaran ya. Kemudian setelah itu berbentuk setengah lingkaran tapi terhubung juga dengan kawat panjang. Jadi yang pertama gambarnya kan seperti ini. Ya, ini ada arusnya. Ini jari-jarinya A, ini jari-jarinya B. Nah, ini ya. Jadi tentukanlah medan magnet pada titik P. Ya, titik P berada pada titik pusat di sini.
Nah, itu soalnya. Jadi medan magnet total pada P itu adalah penjumlahan vektor daripada medan magnet yang dihasilkan oleh 4 segmen daripada arus. Ya, ada 4 segmen. Ini ya, ini, kemudian ini dan ini ya. Jadi ada 4 segmen. Jadi penjumlahan 4 segmen arus ya. Penjumlahan 4 segmen arus. Oke. Pada dua pada dua segmen yang lurus itu kan dia paralel ya, paralel, dan dia melalui titik ini ya kan, titik ini juga ya, kalau diperpanjang dia akan melalui titik ini, maka bagian DL dikali dengan R nya ini akan bernilai 0. Maka oleh karena itu medan magnet yang dihasilkan ya oleh dua segmen ini, yang ini dengan ini, dia bernilai 0 ya. Ini B nya 0 ya, ini juga B nya 0 karena dia paralel. Sedangkan pada dua lagi yang melingkung, di mana R dan DL nya itu tegak lurus ya. Jadi maka dengan menggunakan aturan tangan kanan maka kita bisa menghitung ya, atau memperlihatkan secara mudah bahwa B untuk yang jari-jari B dulu, ini sama dengan mu 0 I per 4 pi integral DL dikali B ya, B kuadrat. Oke. Ini integral garis ya, line. Maka dari sini kita integralkan, maka kita dapatkan mu 0 I minus ya, minus mu 0 I per 4 pi setengah V B per B kuadrat ya, sama dengan min mu 0 I per 8B ya, per 8B, min mu 0 I per 8B K ya. Ini untuk B P. Lalu untuk BA dengan cara yang sama ya, BA dengan cara yang sama, ini mu 0 I 4 pi integral DL dikali A per A kuadrat ya, A kuadrat. Maka kita dapatkan BA sama dengan mu 0 I per 4 pi
setengah pi A per A kuadrat K sama dengan mu 0 I 8A K, ya, dimana Z ya ini menunjukkan keluar kertas, ini keluar ya, keluar kertas. Maka total besar medan magnet total, jadi B total pada titik P ini sama dengan penjumlahannya, jadi mu 0 I per 8 1 per A dikurang 1 per B K. Itu untuk kasus yang A ya, gambar ini. Kemudian berikutnya gambar yang B. Gambarnya seperti ini ya, dimana di sini ada titik P, ini jari-jari R, harusnya begini, ini I nya. Nah, jadi berapa besarnya? Oke, pertama kita di sini ada 3 segmen ya, ada 3 segmen yang melengkung atau melingkar ya, setengah lingkaran satu dan kawat yang panjang. Ya, pertama kita hitung yang melengkung, jadi BR mu 0 I per 4 pi ya, sama dengan integral dl dikali r kuadrat ya. Ini sama dengan min mu 0 I per 4 pi pi dikali r per r kuadrat K ya. Ini hilang sehingga menjadi min mu 0 I per 4R K ya, dimana arahnya Z ini K ya, Z ini keluar kertas ya, keluar kertas. Lalu medan magnet yang dihasilkan pada P oleh masing-masing dua garis lurus itu juga akan mengarah kepada sumbu Z negatif ya, sumbu Z negatif oleh yang dua lagi ya, yang ini ya, juga akan mengarah pada sumbu Z yang negatif ya. Anda bisa gunakan aturan tangan kanan kan ya, gunakan aturan tangan kanan. Jadi besar medan magnet yang dihasilkan oleh dua garis lurus oleh dua kawat lurus ini adalah setengah daripada medan magnet yang dihasilkan oleh kawat panjang tahingga ya, adalah setengahnya. Jadi dengan demikian
Dengan demikian maka B linear ya, kalau lurus ya, B linear, astagfirullah, pada titik P itu sama dengan minus 2 mu 0 I per 4 PR K ya, 4 PR K, atau sama dengan mu 0 I per 2 PR K, arahnya K negatif. Maka besarnya medan total ya, ini sama dengan penjumlahan keduanya ya, tinggal kita jumlahkan. Jadi min mu 0 I per 4R K dikurang mu 0 I per 2 PR K ya, sama dengan min mu 0 I per R 1/4 tambah 1/2 pi dikali dengan K. Oke ya, itu contoh yang ada pada soal, itu soal nomor 5.9. Kemudian pada slide juga ada dibahas soal yang lain, yaitu soal berapa ya? Yaitu soal nomor 5.13. Ini sudah dibahas juga pada buku kita, pada slide ini. Lalu kita lihat soal satu lagi, yaitu soal nomor 5.12 ya, untuk tambahan soal 5.12. Jadi misalkan kita memiliki dua kawat ya, kita memiliki dua kawat, lalu tak hingga ya dengan jarak D, dengan jarak D, lalu rapat matanya lambda, bergerak dengan kecepatan V. Jadi bergerak dengan kecepatan V. Berapa cepatkah pergerakan V ya? Berapa besarkah kecepatan V supaya gaya tarik magnet ini menyeimbangkan gaya tolak listrik ya, gaya tolak listrik. Oke ya, sepertinya soalnya sama dengan yang 5.13 ya, berarti ini ada kemungkinan salah di penomoran, soalnya sama ya, atau beda edisi ya. Oke, maka tidak apa-apa ya, kita coba jelaskan walaupun sudah ada penjelasannya sebetulnya. Maka untuk kasus ini, ketika sebuah muatan bergerak, maka itu ketika muatan garis bergerak, maka itu seperti sebuah arus ya, yaitu besar arusnya I sama dengan lambda dikali dengan kecepatan. Lalu dua buah arus yang paralel menarik satu sama lain, dan besarnya gaya tarik itu F
F-nya besarnya sama dengan mu 0 per 2 V I1 I2 per D, ya. Ini kalau kita masukkan ke dalam ini, maka kita dapatkan mu 0 per 2V lambda kuadrat V kuadrat D, ya. Dan saling tarik menarik. Medan listrik yang dihasilkan oleh satu daripada kawat ini bisa kita dapatkan menggunakan hukum Gauss, ya, medan listriknya. Dan ini sudah kita kerjakan pada contoh soal di elektrostatik. Jadi medan listrik E ini bisa didapatkan menggunakan hukum Gauss, ya, di mana ER ya, di mana ER sama dengan sama dengan 1 per 2 pi epsilon 0 lambda per R, ya, lambda per R. Gaya listrik per satuan panjang yang bekerja pada kawat yang lain itu besarnya F ini FB, ya, ini FE gaya listrik, lambda ini sama dengan lambda dikali E, ya, ED. Jadi sama dengan 1 per 2 pi epsilon 0 lambda kuadrat per D, ya. Dan ini tolak menolak, ya, tolak menolak, ya, muatannya sama, tolak menolak, ya, muatannya sama. Maka untuk menyeimbangkannya, kan katanya kan untuk menyeimbangkan, berarti kan 1 per 2 pi epsilon 0 lambda kuadrat per D ini sama dengan mu 0 per 2 pi lambda kuadrat V kuadrat per D, ya. Ini mu 0 V kuadrat itu sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0, di mana V ini sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0 sama dengan berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, ya. Ini adalah kecepatan cahaya, ya. Jadi untuk menyeimbanginya maka dia mesti bergerak dengan kecepatan cahaya, dan ini tidak mungkin dan itu tidak akan pernah terjadi, ya. Oleh karena itu dalam atau pada semua kecepatan gaya listrik itu akan mendominasi, ya. Jadi siapa yang mendominasi? Kalau muncul keduanya antara gaya listrik dan gaya magnet, yang mendominasi pasti gaya listrik, ya, gaya listrik yang mendominasi. Baik, demikian, ya. Demikian pembahasan kita untuk bab 5.2 dan 5.3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa nanti disampaikan pada email atau juga pada grup WhatsApp. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.